tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru tadi, itu tadi saya katakan itu berbeda dengan pembelajaran paradigma lama. Ya, nah, itu harapan menteri atau harapan pemerintah sekarang itu adalah pembelajaran paradigma baru tadi, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, maksudnya berpusat pada siswa itu semua kebutuhan siswa itu terlayani, ya, baik itu siswa yang memiliki keterbatasan, ya, atau yang mempunyai kebutuhan khusus, maupun siswa yang mempunyai kelebihan dalam arti IQ-nya tinggi. Nah, maka Bapak Ibu sebelum mengajar itu harus membuat tes yang namanya tes diagnostik. Nah, tes diagnostik itu seperti apa sih bentuknya? Nah, sebelum besok Bapak Ibu mau mengajar, tes diagnostiknya kapan? Ya hari ini. Ibu besok akan mengajar tentang IPA. Nah, tentang IPA tentang pertumbuhan makhluk hidup. Nah, tentunya tes diagnostiknya itu dibuat sekarang. Nah, sambil membuat soal, ya, Bapak Ibu membuat soal, nggak banyak soal itu. Soal itu hanya 2-3. Nah, materi yang akan disampaikan besok itu, ya, dites ke anak sampai di mana. Nah, setelah tes, ya, nanti hasilnya dari tes tadi untuk bahan dalam merancang modul ajar. Ya, itu dalam merancang modul ajar. Ternyata anak setelah tes diagnostik tadi, ada anak 13. Oh, ini ternyata materi besok itu sudah bisa 10 anak. Berarti yang 3 tidak bisa. Nah, berarti bisa kita lanjutkan pembelajaran besok itu, gitu. Nah, kalau sudah mengetahui kemampuan siswa tadi, ya, dengan tes diagnostik, nah, Ibu kan lebih mudah untuk memfasilitasi kegiatan belajar tadi. Nah, itu pada IPA. Kemudian pada matematika juga demikian. Nah, besok akan mengajarkan tentang pembagian. Dites aja anak-anak itu dengan soal 2 atau 3 tes diagnostik itu, tapi tertulis ya Bapak Ibu, ya, biar untuk dokumen kita itu tertulis, ditulis di buku atau di kertas lembar, nanti di sana ditulis, ya, tes diagnostik, pembelajaran apa, materi apa, gitu kan, pembelajaran apa, materi apa. Nah, terus soalnya, kelas, kemudian soalnya apa, gitu, soal tesnya itu ditulis begitu. Nah, nanti hasil daripada tes tadi dikumpulkan, dianalisis untuk mengajar besok, gitu. Jadi bukan tes diagnostik itu saat sekarang mengajar, saat sekarang diagnostik, bukan. Kalau yang tes yang saat ini mengajar, saat ini tes, itu namanya tes awal atau namanya pre-test, ya, pre-test, tes awal. Nah, itu. Jadi setelah Bapak Ibu membuka pembelajaran kepada anak, kemudian Bapak Ibu menanyakan tadi tentang pertumbuhan makhluk hidup, yang anak, kalian apa saja yang disebut makhluk hidup, anak-anak? Nah, anak-anak langsung menyebutkan. Nah, itu tidak, kalau bisa jangan dijawab bersama, ya, dijawab perorangan, si A, si B, si C, dan jangan menyalahkan, ya, jangan menyalahkan anak, ya, jangan menyalahkan anak apapun jawaban anak. Tetapi nanti setelah anak itu menjawab, bisa dilemparkan ke orang lain. Jawaban Ani seperti itu, coba kalau A seperti apa jawabannya? Benar atau salah itu yang disebut makhluk hidup? Oh, belum benar, Pak. Kan gitu, anak itu yang jawab, bukan gurunya, bukan guru. Salah kamu. Nah, itu namanya mematahkan semangat anak. Nah, itulah yang akan kita hindari dengan pembelajaran paradigma baru tentang bullying, ya. Nah, bullying tadi. Bullying itu artinya itu suatu penekanan terhadap anak. Itu namanya bullying. Nah, mamanya ini bullying antara teman. Nah, seperti kemarin diceritakan Bu Lastri, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, itu ada anak kelas 1 yang waktu itu ada kejadian mengambil kotak amal di satu masjid. Nah, kemudian setelah itu ketahuan, nah, teman-temannya itu molok-olok. Nah, itulah yang namanya bullying, sehingga anak itu menjadi minder. Ayo kita rubah, jangan sampai anak kita ada bullying tadi. Seperti yang
pada saat kita survei lingkungan di waktu ANPK itu kan banyak soal-soal tentang bullying ya itu. Nah, di sekolah kita itu sebenarnya masih apa itu diberlakukan oleh gurunya, apa diberlakukan oleh temannya itu masih. Makanya yuk kita hindari biar anak itu semangat, selalu senang belajar. Kalau bisa anak itu jangan sampai umpamanya bel berbunyi jam 11, umpamanya jam setengah 12, bel berbunyi tank 1, tank 2, tank 3, hore pulang. Nah, itu jangan sampai waduh kok pulang, aku padahal masih ini. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Yang kita harapkan seperti itu, termasuk Bapak dan gurunya. Ya, itu seperti itu. Maka Bapak Ibu, saya meminta ya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, coba nanti malam Ibu merancang suatu kegiatan pembelajaran di luar kelas dan masing-masing guru nanti dibantu temannya pada saat mengajar di video. Ya, di video. Karena durasi pendek nggak apa-apa, atau durasi panjang juga nggak apa-apa, nanti kan akan saya edit. Nah, akan saya edit dari masing-masing kelas atau dari masing-masing guru, pembelajaran apa terserah ya. Nah, nanti akan saya edit karena dari LP2KS yang pusatnya pelaksanaan sekolah penggerak itu meminta dokumen. Nah, itu sudah diincar, SD kita itu diincar yang mau didatangi oleh dia gitu. Makanya saya aduh gimana caranya kan gitu. Ayo kita berubah. Jadi kurikulum baru ini ya nggak usah kita tanggapi dengan dengan keluh kesah, dengan ini nggak usah. Kita tanggapi dengan enjoy saja, enjoy. Terus nggak ada alasan saya sudah mau pensiun, nggak ada. Tapi SD kita, makanya saya tadi memberi apresiasi kepada Bapak Ibu ya. Contohnya ada Bu Latri, Bu Wit, itu masih diapresiasi oleh Pak Suwaryono karena pada saat Jumat menunjukkan semangat gitu. Menunjukkan semangat yang tinggi gitu, menunjukkan semangat tinggi perubahan gitu. Nah, melakukan perubahan itu terbaca Bu oleh pelatih ahli kita ya, terbaca. Kadang saya alasan, Pak, SD saya itu ini loh Pak sudah mau pensiun, tapi masih semangat Pak. Saya melihat dari buku, dari kelas ini, dari masih semangat gitu. Jadi nggak ada alasannya Pak itu mau pensiun. Ternyata masih antusias dalam ya, alhamdulillah. Nah, hal yang seperti itu kita buktikan gitu. Kita buktikan semua karena ini sudah semester kedua kan, tahun depan Bu Isti kelas 3 ya, kelas 3 berarti belum ya. Tapi nanti kalau itu ditetapkan bahwa tahun 2022 itu menggunakan kurikulum merdeka, ya semua Bu berlaku semua. Langsung nggak terus berjenjang juga. Itu akan diberlakukan tahun 2022. Kurikulum prototip atau kurikulum merdeka. Ya, nggak tahu nama yang resmi itu belum. Jadi ada yang berpendapat itu kurikulum prototipe, ada yang berpendapat kurikulum merdeka, ada lagi yang menyebutnya kurikulum PSP. Kalau PSP itu sebenarnya programnya, program sekolah penggerak. Nah, kurikulumnya apa? Nah, kurikulumnya itu adalah kurikulum merdeka, ada yang menyebut kurikulum prototipe. Nah, kurikulum prototipe ini bertujuan adalah untuk mempercepat pembelajaran yang tertinggal. Itu tujuannya. Makanya materi-materi dalam kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka tadi itu ringkas banget Bu. Nggak kayak dulu materinya padat, sekarang enggak. Nah, itu enggak sekarang. Coba itulah analisa dari masing-masing materi di dalam masing-masing muatan pelajaran. Nah, itu. Nah, kemudian yang menjadi penekanan penting dalam kurikulum sekolah penggerak ini itu adalah tentang project ya, tentang project profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu atau Bu Renti ini yang bisa mungkin menciptakan yel-yel atau lagu atau sepia lah. Coba arang dengan ini menyebutkan 6 profil pelajar Pancasila tadi. Mana tadi? Ya. 6 profil. 6 profil itu mana ya? Oh ini ya, ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan apa nih? Ya berwawasan global ya, kemudian gotong royong, kreatif, berkarakter kritis ya.